Lihatlah, pria ini bisa menarik bulan mendekat ke arahnya. Bruce seketika mendapat kekuatan yang tak pernah ia pikirkan selama ini. Apapun yang ada di dalam pikirannya bisa ia wujudkan menjadi kenyataan seperti ini. Bruce adalah seorang pemuda jenaka yang bekerja sebagai seorang reporter berita. Tapi saat menjalani tugas di air terjun Niagara, Bruce merasa iri dengan musuhnya di kantor yang bisa santai membawakan berita dari dalam ruangan yang dingin. Sedangkan ia harus bekerja seperti ini. Sampai akhirnya Bruce mengacaukan semuanya dan berujung dengan pemecatan dirinya. Hari sial Bruce dimulai. Saat ia sedang berusaha membela seorang gelandangan yang diganggu para preman, kini malah dirinya yang menjadi bulan-bulanan para preman itu. Hidup Bruce kini berada dalam titik terendahnya. Bahkan saat ia akan pulang ke rumah di hari yang buruk ini, ia malah mengalami kecelakaan. Bruce benar-benar marah dan merasa kalau Tuhan tidak adil dengan dirinya sebab hidupnya menjadi kacau seperti ini. Bruce berusaha mencari pekerjaan baru dan menelpon nomor yang tertera. Suara di telepon tersebut mengatakan kalau Bruce harus menuju ke gedung ini. Tapi saat Bruce akan masuk ke dalam sana, lagi-lagi kesialan menimpa dirinya. Tapi Bruce tidak menyerah. Bruce pun masuk ke dalam sana. Namun tampak gedung itu hanya seperti ruangan kosong. Dan hanya ada seorang pria berpakaian putih. Pria ini mengatakan kalau dirinya adalah utusan Tuhan dan akan mengabulkan semua permintaan Bruce. Bruce awalnya tidak percaya, namun pria itu mengatakan kalau ia tahu semua tentang dirinya dan tersimpan rapi di dalam laci ini. Karena tak percaya, Bruce pun membuka laci itu dan tampak isi di dalam laci itu sangat banyak sekali. Bruce pun akhirnya pergi dari tempat itu, namun keajaiban pertamanya sudah terlihat. Ia masih berusaha tidak percaya, namun saat mobilnya mogok dan ia berteriak, mobilnya menyala sendiri. Karena situasi semakin aneh, Bruce berusaha mencari tempat untuk menenangkan pikirannya, namun di kafe ini situasi juga tetap aneh. Saat dia membutuhkan sendok itu tiba-tiba keluar sendiri dari mulutnya. Kira-kira apa yang selanjutnya akan terjadi dengan Bruce? Ribuan serangga keluar dari mulut pria ini untuk mengusir para preman yang terus mengganggunya. Setelah para preman itu kabur, Bruce pun memerintahkan seekor monyet untuk mengejar satu preman yang tersisa. Karena Bruce kini mempunyai kekuatan seperti Tuhan, monyet itu pun menuruti perkataannya. Bruce baru saja mendapat kekuatan untuk mengendalikan apapun dan apa saja yang ia inginkan dapat terwujud. Pria tua inilah yang memberikan kekuatan yang sangat menakjubkan itu. Bahkan ia pun kini bisa berjalan di atas air. Setelah semakin menyadari dirinya sangat sakti, Bruce mulai mencoba menggunakan kekuatannya itu. Saat ia melihat ada pakaian yang bagus, cukup memejamkan mata dan membayangkannya saja pakaian itu sudah terpasang di tubuhnya. Bruce kini menyebut dirinya adalah yang maha kuasa. Bahkan bulan saja bisa ditariknya. Anjing peliharaannya pun bisa ia perintah untuk buang air di toilet. Mobilnya yang sudah hancur seperti ini pun cukup dengan membayangkannya saja, ia bisa merubah mobilnya menjadi mobil sport yang sangat mewah. Saat dia akan kembali ke kantor, malah ada kemacetan di depannya. Hanya dengan menggerakkan kedua jarinya saja, semua mobil yang menghalangi menyingkir. Menggunakan kekuatannya, Bruce menghalangi reporter tempat dia bekerja untuk meliput berita, sehingga ia punya kesempatan untuk mengembalikan lagi popularitasnya. Sebagai seorang presenter berita yang sangat up to date, Bruce berhasil meliput kejadian penting yang dimana itu semua dirinya yang mengendalikan. Sampai akhirnya Bruce kembali diterima di kantor yang sebelumnya sudah memecat dirinya. Saat sedang meliput sebuah festival, Bruce membayangkan sebuah meteor jatuh dan benar-benar terjadi tepat di belakangnya, sehingga Bruce bisa meliput berita penting itu. Berkat kekuatannya, Bruce kini bisa mendapatkan semua yang sudah sempat hilang dari kehidupannya. Rumah pria yang mendapat kekuatan Tuhan kini dipenuhi dengan kertas yang berisi doa dari semua manusia lainnya. Sebelumnya semua doa dikumpulkan dalam bentuk lembaran dokumen yang disimpan di sebuah lemari. Namun tetap saja lemari itu memenuhi rumahnya. Hingga akhirnya ia mempunyai ide untuk memindahkan semua doa yang masuk ke dalam sebuah komputer. Saat semua doa di-download, ternyata jumlahnya mencapai 1,5 juta doa. Ia pun memikirkan secangkir kopi untuk menemaninya bekerja dan tak sampai 1 menit petugas kopi sudah ada di luar rumahnya. Ia pun memulai aktivitasnya untuk menjadi seorang Tuhan dan mengabulkan semua doa itu satu persatu. Namun sepertinya itu sangat menyulitkan sebab doa yang masuk semakin banyak dan tidak ada henti-hentinya. Hingga akhirnya Bruce memilih jalan pintas untuk mengabulkan saja semua doa itu. Tapi ternyata keputusan Bruce untuk mengabulkan semua doa tadi adalah sebuah kesalahan. Situasi kota menjadi kacau sebab banyak sekali orang yang tiba-tiba menang undian berkat doanya dikabulkan oleh Bruce.
Tak hanya itu, kerusuhan juga terjadi di mana-mana. Sebab Bruce mengabulkan doa semua orang yang dimana belum tentu doa itu mengarah ke hal yang baik. Karena ulahnya sendiri, Bruce akhirnya kehilangan karir indah yang sudah ia bangun selama ini. Karena sudah sangat frustasi, Bruce pun berusaha mencari kembali orang yang sudah memberikannya kekuatan Tuhan ini. Namun pria ini berkata, Bruce harus mencari jalan keluarnya sendiri untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sudah ia buat. Akhirnya, kini Bruce menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk membantu orang lain yang kesulitan. Sebelumnya, Bruce menggunakan kekuatannya itu untuk kepentingannya sendiri. Kini ia pun juga tak lagi menggunakan komputer untuk mendengar semua doa manusia. Bahkan ia pun mengakui perbuatannya kepada temannya yang sudah ia zolimi. Sebab sebelumnya Bruce sudah membuat rekan kerjanya ini dipermalukan di depan umum karena Bruce membuat temannya tak bisa bicara saat sedang siaran di televisi. Pria ini sangat frustasi dengan kehidupannya dan memasrahkan nyawanya kepada Tuhan. Cahaya terang pun muncul dan ia merasa itu pertanda baik. Tapi ternyata itu adalah sebuah truk yang akan menabraknya. Pemuda bernama Bruce ini sebelumnya sudah mendapatkan kekuatan layaknya seperti Tuhan. Ia bisa melakukan apa saja yang diinginkannya dan juga bisa membaca semua doa para manusia. Bahkan ia bisa berbicara dengan seekor anjing dan bisa mengajarnya agar buang air pada tempat yang seharusnya. Tapi saat ia sedang bertugas untuk membaca doa dari semua manusia, lalu ia mencari doa dari istrinya, Bruce menemukan doa yang cukup menyakiti hatinya. Ternyata istrinya ingin berpisah dengan dirinya dan sudah tidak lagi mencintainya. Bruce tampak sangat marah sekali dengan keadaan ini, padahal sebenarnya ia ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya. Tampak Bruce merana dan berdoa kepada Tuhan di tengah jalan. Bukannya mendapat pertolongan, ia malah tertabrak sebuah truk yang melaju kencang. Saat pingsan, Bruce bermimpi bertemu lagi dengan orang yang sudah memberikannya kekuatan ini. Orang itu berkata, inilah dia kesempatan terakhir bagi Bruce. Seharusnya Bruce sudah mati, namun ia masih diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki semua kesalahannya. Bruce pun akhirnya tersadar dari pingsannya dan ia langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter berkata Bruce sangat beruntung karena masih hidup. Bruce melihat darah yang didonorkan kepadanya adalah golongan yang sama dengan istrinya dan ternyata benar istrinya lah yang sudah menolong dirinya. Setelah mendapat kesempatan kedua kali dalam hidupnya, Bruce pun memilih untuk kembali menjalani kehidupan seperti biasa dan menjadi seorang reporter di sebuah stasiun TV.